Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Fariza dari kelas Militer KB dengan NIM 2356 dengan mata kuliah workshop pemrograman mobile. Nah, jadi di video pertemuan laporan video pertemuan 12 kali ini kita membuat room database yang dimana terdapat 3 komponen utama dalam penerapan room database ini. Yang pertama itu ada entity class untuk mempresentasikan table dalam database, dan juga DAO atau data access object, interface untuk akses data, query, insert, delete, dan update. Terus yang ketiga ada data class, database class, kelas yang menghubungkan DAO dan database SQLite. Nah, jadi di sini kita menambahkan menu di bawah navigasi itu untuk create data user table, yang dimana user itu memiliki kolom sebagai nama, email, dan juga password. Lalu saat login tuh lakukan pengecekan ke tabel user, dan juga jika email dan password sesuai ada di database, arahkan ke halaman home ya. Dan juga jika gagal, tampilan informasi alert username atau password salah. Oke, nah, langsung saja masuk ke Android Studio-nya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat beberapa package-nya, yaitu nih. Nah, di sini ada ada package DAO yang dimana isi tadi user DAO ya. Terus juga ada entity yang diisinya user entity, dan di nodes. Ini sebenarnya nggak nodes sih, harusnya saya bikinnya user ya nama package saya, teman saya lupa gantinya karena dari pertemuan kemarin. Nah, jadi untuk si DAO tadi ini, nah ini nih berfungsi untuk mengambil data user lah. Ini kan ada get all nih, dia mengambil data user dari user entity gitu. Terus dia ada insert user, insert ini buat kayak menyimpan, delete untuk menghapus, dan juga DAO ini dia digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database secara efisien dan aman. Nah, ini untuk DAO singkat aja cuman seperti ini, ada select bintang from user, where dimana email dan password limit 1 gitu, terus juga ada get user by email and password. Nah, ini dia bertipe string ya. Nah, ini DAO tadi. Nah, selanjutnya ini ada entity. Nah, user entity ini singkat aja isinya, yang dimana dia mempresentasikan table user di dalam database room. Nah, fungsi utama itu dia sebagai data untuk menyimpan informasi pengguna ke dalam tabel user dengan kolom ada ID, name, dan juga email dan password. Dia digunakan agar room dapat membuat tabel lah dan mengelola data pengguna di database secara otomatis. Nah, terus kita ke message enggak ya nih. Ini sebenarnya ini user ya, bukan nodes ya, karena bukan nyatu sih kayak dari model kemarin. Nah, terus ini ada fragment user ya. Nah, fragment user ini ya fragment lah yang kayak biasa kita bikin tuh. Tapi di sini ada user bindingnya, ada juga recycle, ada fetch nodes ya. Nah, fetch nodesnya ini nih berfungsi untuk mengambil semua data user dari database dan menampilkannya ke recycle view. Nah, terus juga ada delete node. Nah, ini untuk hapus node ya. Sebenarnya itu hapus user gitu. Saya cuma ngambil codingan yang dari modul sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada user adapter. Nah, ini untuk adapter isi user ya. Nah, user adapter ini adalah adapter recycle view itu, yang digunakan untuk menampilkan daftar pengguna lah dari user entity itu dalam bentuk list di aplikasi Android nantinya yang kita launching. Nah, terus ada binding button to delete, ada juga nih bind holder binding. Nah, di sini nih item user binding ini dia menyimpan view dari item user yang ditampilkan menggunakan view binding. Dan juga ada yang holder ini menampilkan data user dia pada posisi tertentu ke dalam text view di item layer. Nah, selanjutnya ada user from activity. User from activity ini adalah activity yang kayak kita biasa bikin itu. Activity-nya
digunakan untuk menambahkan lah. Ini untuk menambahkan data baru. Ini berguna untuk menambahkan data baru yang nanti disimpan ke database ya. Kayak ada nama, email, password, dan dia akan menyimpan ke database menggunakan room tadi tuh. Nah, di sini ada email, nama, password, segala macam. Nah, ini untuk mengisi data yang disimpan. Nah, selanjutnya itu ada app database. App database ini kelas database utama sebenarnya tuh yang digunakan oleh Room di aplikasi Android Studio untuk mengelola penyimpanan data lokal. Nah, ini dia menyimpan hasil dari user DAO yang sudah kita bikin tadi ini, user DAO. Terus juga dia menggunakan tabel, menerapkan sebagai pusat lah. Jadi database tadi ini sebagai pusat lah dia untuk mengelola database room tadi. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya kita ke inilah ke layout ya. Saya bikin layoutnya sederhana saja, tidak terlalu wah-wah kali. Mungkin login ya, dari login saya udah modifikasi nih. Nih login, enter, ya kan? Nih loginnya masih sama dengan sebelumnya, cuman saya ada modifikasi sedikit biar agak kelihatan lebih menarik. Dan juga apa ya, fragment user kurang lebih seperti ini aja, fragment. Terus ada item user ini yang nanti ada title, konten, sama password. Terus ada apa lagi ya, di sini user from nih, activity user from nih. Ini untuk yang nanti itu layout yang dimana kita gunakan untuk kita menambah lah apa namanya, nama saya, email saya, dan juga password saya. Nantinya ketika kita klik nih button save nih, yang ini nih yang dimana tuh dia berguna untuk save lah, save dari si user tadi tuh serta mendaftar akun baru. Jadi nanti dia login memakai akun dia sendiri. Dan juga apa lagi ya, yang ini udah sama user udah juga. Nah, di sini ada di sini saya ada penambahan ya. Jadi saya menambahkannya itu di bawah sini sebenarnya. Di sini IC user. Nah, ini saya masih copy paste dengan yang lama, yang model sebelumnya. Nah, di sini harusnya user ya, tapi nanti gambar ikonnya aja ini kok, user. Nah, oh ya, sebelum itu kita ada penambahan di apa namanya, build Gradle. Nah, ini nih yang saya tahu itu kan ditambah tuh kan yang ini nih. Jadi ini berguna untuk menambahkan plugin lah ke KSP gitu. Saya kurang ngerti juga apa. Ini juga copy dari modul, dan juga ada di sini juga nih dari file nih. Ini versinya 261 untuk penambahan fitur lah kurang lebih. Nah, saya rasa ada semua. Kita langsung run aja aplikasinya. Oke. Ini mungkin sedikit memakan waktu karena RAM laptop saya sudah tidak kuat lagi. Nah, berikut hasil dari kita buat database tadi. Ntar kita spesifikasikan dulu. Ini yang slide-slide kemarin, kita langsung start aja. Nah, ya benar-benar tadi laptop nge-frame parah sampai nge-freeze. Jadi ini baru bisa. Pertama kita coba masukin sebarang dulu. Nah, contoh saya masukin df @gmail.com. Ngeleknya ya wah .com. Nah, terus kita masukkannya passwordnya sembarang 234. Nah, kita klik login. Nah, ini kenapa login gagal atau email atau password salah, karena tadinya kita belum menambahkan dia ke dalam database. User yang tadi nih, user CDF ini tidak termasuk ke dalam database. Dan juga kalau semisal suaranya ribut kipas nih, laptop saya lagi ini ya memasang performanya lah. Dan juga
Ini kita lanjut dengan email yang memang sudah saya daftarkan sebagai di dalam database. Ini mahasiswa 34345. Nah, kita klik login. Aduh, gua mau paydara.id. Nah, kode hasil yang kita bikin tadi. Ini saya tag ulang kembali karena tadi laptop saya nge-freeze dan juga nggak bisa diapa-apain, jadi saya restart. Mungkin ini sedikit agak nge-lag karena sudah batas kemampuannya. Nah, jadi sini kita mulai sekarang. Nah, ini kalau misal saya masukkan email dengan sembarang ya, misalnya contoh df di sini, terus @gmail.com, dan juga password 34. Nah, kita pencet login. Nah, kenapa login gagal? Karena di sini ada bacaan peringatan, yaitu login gagal, email atau password salah. Nah, kenapa gagal? Karena si user DF tadi belum terdaftar ke database yang sudah kita bikin. Nah, contoh, kita ulang ya. Kita mencepat aja karena laptopnya nanti meledak nanti nih. Nih, kita bikin dengan email yang sudah saya daftar, sudah ada di dalam database. Ini contohnya email saya sendiri, email mahasiswa. Typo 12345. Nah, ini agak sedikit nge-lag. Nah, jadi kita langsung aja ke sini. Nah, ini daftar usernya tadi saya ketinggalan nih, harusnya saya bikin user atau daftar user. Nah, jadi kalau misalnya di sini saya menambahkan user dan juga bisa menghapus. Contoh misalnya saya menambahkan si df tadi dengan email df@gmail.com. Nah, dan juga password 1345. Nah, kita save. Nah, dia menampilkan daftar baru yang baru kita tambahkan. Nah, semisal nih kita bikin yang ini kan, misalnya apa ya, df lagi, df1@gmail.com, password namanya salah, ini df1 misalnya, terus df1@gmail.com, dan juga password 345. Nah, ini yang tadi df itu nggak bisa login, maka dia sekarang sudah bisa login. Nah, dan juga df1 juga bisa dihapus nih dengan ini, hapus catatan. Dan maaf, saya ini lupa mengganti hapus user, seharusnya kita bisa membatalkan, dan juga iya.